Kurian itu hantar habis arbut pahaladu fasahatot tabi makusbih hamu luas mingguia. Selamat hari minggu madi kita salutna. Selamat hari minggu. Itok pada batalo langit hotanu dok nasa isina. Ibana dulu nama jadiun salutna bahen hamulun diakkan na dinokpanai. Atau uji maibana hamu salutna dinokpana. Ibana makaramoti murutta. Ibana sumariro narikot di kita padengan bahasa do jawaga disude akka natinopana. Puji maja Jehovah kamu aliarka jadi-jadian nasubena disude ngaran di haraga lain. Puji maja Jehovah aleluya. Marbite perminota sadarion tarjodo kita lau kagulion akka somalan naringgan alani tapauli mak akka somalan naringgani baen puji-pujian di debatan. Unang malaos tapamago alay dingganna tapatu pa berturut nanya aku pun dibuatta jalan aso marano tulong menirong ani debata atau masalah kita marhite perminggu ta sadayo taulok pun na jalan tapuji magibana disadok mulutta robe mahita makungan lasteroha mangului ibana marede mahita. hite kuam ni debata aman dohot kuam ni anak Tuhan Yesus Kristus dohot kuam itu di parbadia nak mempalangit ko tanaon amin
Songono pada Tuhan Yesus yang gopoda na dia dan anak penasa koda ni nama surau ini muladon manang ise nama paeng dom roha nyamai boton nido kayu tukudai manang nasihat dibatai manang naha tahun ni siang roha pusat diri songonan hidup ni surati akabatang air nama ngudo mabawa siang tepatan ni nama usia dia. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami nadi banua bijak upangiluhami luho saya lewan matuhami todi na sintongan dohot dame asatakas subuhami na solomoni roham jari urupi pahami mengulauli sian nasa gunami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari kita debata di minggu pasal Lucia dung Trinitatis Sedarion imana tersurat di konfesi HKBP Bindu Parjolo B2 debata anak ima Yesus Kristus hapatara di debata amana mangumari bidina gabejolma natin pun di Sibaria nagabe-gabe syaitu di Parbadia ada orang sawagu Tuhan dimana do Tuhan namumpok tohot kagawang jolma manusia ya to ibana do pasolun ni hadrul mau do nasaran so disudiki jalan aposan sitududut ibana sa do disaleleng ni delingna ipalua do jolma manusia sian gonggoman ni sibolis sian parhatobanon ni dosa sian uhum ala dosa dohot sian hamakuan nang hamatean na tumaon na berni pola mate di hau pinasila ibana do hakok dipelean perdenggaran teribata siala dosa ni hadal mau na tuat to ibana tu banuturu tung ditanam namunak mengulu di hari patuluhur nama naik tu surga lau kutu disyam ni dibata Jehovah amanai marhidei do ibatipo dibata ibana jala dibasa-basahan guarda sumurung asa nasa kuar asa sobato guarda Yesus nasa ulu nitok ngadi ibadah jani dohok nadi tano nang dituru ni tano sianidot ibana bangun jiun nasana persia hut mangumbo misal hut pai mamudak sukut tutano mangumi na bangun dohok namate asana suara na kokton Yesus Kristus Tuhan bahen asangapun ni debata anak atau rahmani dugu mahidat korban debata ale Tuhan debata saya berdugui memahami memulakan warga pati amin. Mari dimahita
Ibagas rohan awom satu poti manusat tanah budangi dua dupan di lebata asa tamah kita mancalo baga-bagana taringo puasan di dosatta ali Tuhan lebata amanani jut-jut perngulunon mulo masa usahan dohot paruh kilo saya piktor murah-murah rohani manipahon masalah kedongan hidop alani dosana doi dohot alani pamenanna kurang denggan ujungna muladong-dongan namarok dan dari talakul pakilanna alai gadi takba masak jala odo gadi berdiri HP jut-jut dengan ngulur mulo masak paruh kilo dohot si tauno songon namasa sujud asa patar dok udal di debata di negara alani asi maroham ni kami ade Tuhan asa unang saya murang menghuni dongan alai daeng ma kita akan namasa di mulut nabi jormai dari patar akka udal di debata dinasida alai Tuhan debata amanami ajari mahami asa unang saya murang menghuni dongan jormai alai Tuhan debata parkuku naso turusan jala ama para siroha dan lomo roham midah matian dina perdosa mulak manian parjahati itu madikku dalanna asa mangulu ibana ido bidan ido ni roham alani upaya ni rohami saya sudah di madu turun asona monai de Tuhan saya sesa di dosonami asa mangulu rohami di bagasan asa roham saya parkuku mahani asa markuku kami mari kita Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. ICB mengeluh akan pendiri di Bataro nama Victory. Isu dan nama dagu hamagoa Kristus Yesus nang mati. Alin dada olani nak mulak mengurdo. Jadi siang di Bataro di mana angu di kita. Hasang ngapon mani di Bataro nang Amin. Jadi kema persembahan pujian siang nakoso hari bejilu.
Maret de Mahida. Kemah akan dilibatat terpuk dari pas kulusiau dung tidak sadarion di mana tersurat di Yohanes 2 ayat 1 dungi ipatur bariut do dongma namar bagas turutakana dari luar Galilea jadi disima mina Yesus Allah itu hukma Yesus rakon akasisiana iu estai jadi pengurangan anggur nasida Nina ni Yesus mama berbana dan adong anggur di nasida. Allah inna Yesus mama berbana madua dan berperot tinggiku. Dungi nina nai mama berkat kabar bobas. Manang dia domoran natuamu baik kamu mah. Allah inna hidup adat patuyung ihamat jauhi. Adon mandiri di sini orang dosi udah baru siap-siap dua lebih terlalu dungi dengan Yesus mandok nasida gok yang mumah akka kusion ay jadi gok situ tuma dibayar Allah sinon set nasida tahun di amu masyarakat dunia kurang amat di dunia jadi di kurang nasida alai idai hidupnya kapal robasi mah aek di naunggar yang jaladang di boto parorona aek olaran kapal robas nama naungi aek hido botosa gabi di joma pemuli jadi di nama madu kita seru jolo aek rajo anggur dan mereka dumpe untuk alat asal yang menang iya ho Ilpeo lampun dan meninggal roti mai. Asaima tabdana berjulu. Nabi Nabi Yesus dibutakana di Galilea. Papatato masana punai. Dan porsia mahat kasesana indibana. Dulu sakui tua tunai ngada Kapernaum. Rabdo sinana. Akar ina do sesiana. Laususnya man tidak alisi. Ido sahatna martua ma akan atu manyu ngatani dibata jalan na udah usah amin mari kita
siapa bisa tahu portfolio rak mahitamanto Au persea di bata Jehovah iyo akan Ampun dosa na pengalaman doang. Au persea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah sesai di mana dibukul di Israel na dari Yesus di berbahagia orang Tuhan itu kata na mau menjadi di bangunan Kristus nama terbaik di dalam dinasikan dan buat penutur untuk ditanggung namun bangun dari kata Tuhan nama naik Yesus lalu usia menjadi pada Jehovah amanai perbuatan nasab dosa di sisi ibadah memang tidak sesuatu tanah mempunyai nama mundur nama te au usia di perbagian jaga sisa dunia bahagia dunia ataupun hal Kristen akan bahagia doa di asas dosa doa di tayang mulak mengurus berdagi hal mengmati doa yang membuat nasa surga. Amin. Tadi manitik do tanya pamodian. Shalom. Selamat hari Minggu dihamu amanami inanami nang naposokulu remaja doh anak-anak sekolah minggu naramar minggu di bagasan sadarion rupa sahat kami nang selamat ulang tahun di nama ulang tahun di bagasan nasamibon namar ningon diari hati buku nang di pardongan saribeon saya di pasuk-pasuk Tuhan Tamahita di bagasan mulu sidang mari titing nameraga sada goar ini kita sadarion ima minggu pasapulus jahon dum trinitatis jala topik di minggu ima pauliulihon akka hasomalon nadinggan dua ruas namar sahih si tanya penonton ditanya kemudian A. Samuel Manhur secara poso siawi ditanya dirawat di rumah. B. Ers Bombing salah ama siawi Judea dirawat di rumah sakit Baktiasi. C. Erstus salah ama siawi Judea dirawat di rumah sakit JHC Jakarta. D. Dan bawa usia bulan 5 anaknya mata Raymond Nadadak Inatai Parenita Sarah Guru Sibarani Siamlik Kai Syariah dirawat di rumah sakit Permata ini. Tatanya kon manasida asamar gugu mangalo sahid siang pamatangna jalan tibu dapat hamalunun siang dilata dulu ruas kataban Mamuka minggu sadarion tanggal 10 Oktober 2020 gawe ruas muriat taru sahalang naposo ima Timoteus Puput Wahyu Kurnia Putra nomor anggota jemaat 0507 Nasida tinggal di Jalan Haji Asim Asari Gondrong Seberang RT 04 RW 02 Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondo Tangerang Kota Banten Wikana. Saya bebas naringkas manasida di Uganda. Obat Martarinata jadi minggu sadarion tanggal 10 Oktober 2020 Martarinata dua mata Patitari kita punang dohot keluarga ala sesuai SK pimpinan HKBP nasida mangula diinganan naib baru
Imagabe Pandita persiapan resort di HKBP Keroncong Tangerang. Jala cara perpisahan Sirbetan Ngadipat Upa di hari Rabu tanggal 10 Oktober 2020. Dumsi rekaman ibadah sekalian pasaton pilihan kasih naung tapapung nadi lohotan mingguan rupiah parhalado perwakilan kategorial perwakilan ruas atas nama Dihurianta Pasahaton Mauliate di Pakubason Muna Dihurianta Nasarelimon jala selamat melayani di Huria Naibaru. Itu bunga altar. Bunga altar di Kota Sadarion di Patupa keluarga P Sinaga N Buru Panjaitan Jamik Yerusalem. Ruas Dihurianta nanai Patupa bunga altar Boima Ampubumi Inang Nyonya Situate Utapea Buru Sirigan do Inang Nyonya Situa B Marpun Guru Alon Sonima Tik Namasa di Toma-Toma Dihurianta Martanya Maida. Ya Allah, ya Tuhan kami yang menganugerahkan hidup, kekuatan dan kesehatan bagi kami umat selaku ciptaan. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, karena kami diperkenankan lagi untuk beribadah di rumah kami masing-masing, untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau juga telah menyertai dan memberkati kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui. Kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik itu lewat pekerjaan kami ataupun dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk membantu kami. Tuhan, terima kasih juga Engkau terus memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan ataupun dalam tugas dan pelayanan kami, itu semua boleh terlaksana dengan baik, tentunya seturut dengan kehendak-Mu. Terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya persoalan dan berbagai pergumulan juga kami alami. Kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami lupa bersyukur kepada-Mu. Kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, sehingga semuanya itu mendatangkan duka atas kami. Maka dari itu berkenanlah Engkau mengampuni setiap dosa kami dan menghibur kami, menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami alami, agar kami boleh terlepas dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini kami rasakan. Ya Allah Tuhan kami, negara kami bahkan dunia masih bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Para ahli kesehatan, dokter dan perawat yang terlatih sedang bekerja di garda terdepan untuk menangani masyarakat yang terpapar COVID-19 dan juga sedang bekerja untuk menemukan vaksin COVID-19. Berkati mereka. Bagi jemaat yang Engkau dapati saat ini bergumul dengan keadaan sakit yang berbaring di rumah sakit dan di rumah, senantiasa Tuhan menjamah setiap jaringan tubuh yang sakit, serta memberkati setiap obat yang dimakan maupun diminum, memberikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan, dan ajarlah kepada kami semua bahwa setiap sakit yang kami derita adalah bagian dari teguran untuk kami beristirahat, untuk kami lebih menjaga tubuh kami sebagai anugerah-Mu, dan teristimewa teguran untuk kami untuk lebih dekat dengan Engkau. Untuk itu Tuhan Yesus, seluruh proses penyembuhan kami mau taruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan talenta yang luar biasa
terutama kecerdasan, sehingga kami jemaat HKBP yang besar ini dapat menempati berbagai posisi melayani di negara kami sebagai PNS, TNI, Polri, pegawai bank, pengusaha, dan wira swasta maupun karyawan dan pedagang, dan ibu rumah tangga sebagai kaum perempuan yang lebih sadar dan mau berjuang bagi keluarganya melebihi kaum laki-laki yang hidup bermalas-malasan. Anak muda generasi gereja telah berlomba menentukan jati diri melalui perkuliahan di universitas negeri maupun swasta yang nantinya menjadi modal dasar pembangunan negara kami, juga gereja HKBP secara khusus. Gereja HKBP yang besar ini sudah berusia 159 tahun 11 hari, belum bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Masih banyak di antara kami masih ragu-ragu tentang berita keselamatan yang Kau berikan dan menduakan Tuhan. Di antara kami yang telah menerima ajaran-Mu masih tumbuh subur kecurigaan satu sama lain, kosong, late, teal, iri, dan dengki. Kami belum sepenuhnya menerima ajaran-Mu bahwa kasih dan damai itu adalah keselamatan dan kebenaran. Masih banyak pekerjaan kami sebagai perhaladu untuk memberitakan Injil melalui marturia, korunia, dan diakonia. Kiranya Tuhan menyempurnakan dan mampukan kami dengan keterbatasan kami. Tibalah waktu buat kami untuk memeriksa kehidupan kami lewat pembacaan dan perenungan firman yang akan kami dengar sebentar lagi, yang akan disampaikan Bapak Pendeta kami. Biarlah firman-Mu bekerja dalam kehidupan jemaat-Mu, dan ajarlah kami terus untuk tahu berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan, baik di waktu senang, sedih, susah, maupun duka. Bagi program-program gereja-Mu senantiasa boleh berjalan dengan baik. Biar senantiasa semangat tumbuhkan kerjasama di antara kami pelayan dan jemaat, agar supaya persekutuan yang indah boleh tercipta di antara kami. Seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa syukur serta permohonan kami, ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari terima kita.
Damai di debatana sebelum siang salubutna roka. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hatani bata dimikuta sadion. Iman tersurat sian Job pintu 42. Mamukasian ayat pintu 1 ayat 10 pintu. Ayub pasal 42 dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Soal doa tanah jalan tapai hikmah di bagasan rohak tabi. Mengenai harta di bawah tua ali-ali di situ. Jadi dusun dihatau Jehovah akal hata odeng di situ. Ninda Jehovah madok si elipas siang teman. Lu ngatu masih gor-gor primasku midako. Domot mida ale-ale si dua lagi. Aidang atas tong di pabohamu tarik kuat. So na pinabuwa ni napsokku si Jobi noape buat hamu mah dihamu pitu lohu opur do pitu biru lingkungan jalalau hamu malopot napsokku si Jobi asa di berau kamu sadar perea si tungon mawas kamu jadi tanyakon napsokku si Jobi ham. Jadi tatakok kumah ibana garidang penong kutu hamu hobartu halton binay-binay aidang hatasi tong di pabaw hamu taring tuwal somon na pinabuwa ni nakusokku si Jobi demi lau masih lipas siang teman do si Bildad siang suat do si Sobar siang nama jalan di bayan sida mah bartu hatani Jehovah tunan sida jadi malam kuati malam ni Jehovah alan si Job demi kuno sima di bayan Jehovah parsorion si Job uju nama tangian ibana memendiun ali-alina jalan rasa artan si Job ngejuru silo kedua kita bayi Jehovah demi robi masudi anggina doa ka ibu dona robi sudi dengan na magodang menopot ibana laksmanan satu-satu rakdo ibana di bagasan jaguna jadi dok hata si dini terdina luhut dia puli-puli ibana tarik tu saluhut hinamago na pinaroni Jehovah ibana jalan dalam ibana sakisita dotitin seri salabi demi kemudian di pas-pas Jehovah si Job di ujungnya siana mulana ai 10,4,000 biru-biruna 6,000 utohan sari masa horbona jala sari halurena boro-boro tubung se itu anak nado tulu boruna gua ni boruna sihaan iman si Jemima iman gua ni pai dua si Kesia iya gua ni pai tulu si Karehabu demi disabdo tanui dan akan jumpa orang kuat sama hina uli di polisi di jalan jalan amanah sida tuna sida hauma bangunan di tongan-tongan di akar ibu tona sida demi mengunduh besi Jobi 140 tahun nanti gak sangat di ida puna dohot nimina pola opat sudut demi mati sarima tua si Jobi jala mahap rohana di hamlon ido sahana hama kadoan na di bagasan Kristus Yesus
ketika kita berbicara atau membagi koalisi Job, apa yang pertama kali terbesit di dalam pemikiran kita? Mungkin kita akan sepakat yang namanya Ayub Manuk Job adalah seorang yang penuh dengan berkat yang dari Tuhan. Tetapi di dalam berkat Tuhan datang sebuah pergumulan yang membuat hidup Job itu menderita. Semua yang ia dapatkan selama ini yang diterima berkat dari Tuhan, ternyata harus hilang dengan sekejap. 10 anaknya meninggal, harta benda yang habis. Ia juga dihujat oleh istrinya, dan dia juga mengalami sakit penyakit yang sangat-sangat begitu parah. Jikalau kita berada seperti yang dialami oleh Job atau Ayub, apa yang akan kita perbuat? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menyalahkan? Apakah kita akan membuat sensasi yang baru, terlebih melakukan berbagai tindakan-tindakan yang membuat namanya lebih cemar? Ternyata tidak demikian. Karena Ayub punya pandangan yang berbeda dengan kita manusia. Kenapa demikian? Karena menurut Raja Amanginang, Talomobi di Job pintu sana di patoran si semua dia mengulu di si Job ala nabiya di mana tu di mana. Dia sangat-sangat dekat dengan Tuhan, dan dia sangat-sangat menerima berkat yang dari Tuhan. Tetapi yang terjadi justru ada sebuah penderitaan. Dan luar biasanya Bapak Ibu sekalian, penderitaan itu datang dengan sekejap. Semua yang ada pada dirinya habis. Semua orang yang menghormati dia, yang segan dengan dia, meninggalkan dia. Dan semua yang terjadi atas hidupnya itu justru membuat dia tetap setia kepada Tuhan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa Ayub menderita. Tetapi ia percaya justru di balik penderitaan nama Tuhan akan ia tetap perhatikan. Inilah yang menjadi latar belakang Bapak Ibu sekalian Turbuk Jamita di Bagasan Sadarion. Bagaimana Ayub ketika menderita, 3 sahabatnya yang cukup mengenal kehidupan Ayub, Elifas, Bildad, dan Zobar, mereka lah yang senantiasa berada di lingkaran dari kehidupan Ayub. Dan karena mereka melihat peristiwa yang terjadi atas Ayub, mereka mencoba untuk menghibur Ayub. Kenapa demikian? Karena peristiwa yang dialami Ayub adalah aib bagi mereka. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi itu adalah peristiwa yang membawa kutuk bagi mereka. Oleh karena itu, mereka datang dengan sendiri-sendiri, tidak langsung bertiga. Ya, mereka ingin menghibur Ayub. Tetapi justru di dalam penghiburan ini, mereka mempersalahkan Ayub. Mengapa demikian? Karena kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, ternyata di ayat 7 di patoran di sini, murka Allah menyala terhadap mereka bertiga. Ketika murka Allah nyata terhadap mereka bertiga, Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, Tuhan memberikan jalan keluar untuk itu semua. Seperti apa cara Tuhan untuk memberikan jalan keluar? Apalagi ketika murka Allah akan nyata terhadap mereka bertiga. Ternyata Tuhan memerintahkan
kepada Elifas supaya mereka datang kepada Ayub, supaya mereka mempersembahkan 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor lembu domba jantan. Kenapa demikian? Karena itulah syarat yang diminta Tuhan. Itulah syarat yang diminta Tuhan untuk dilakukan mereka bertiga. Kenapa demikian? Karena Tuhan berkenan kepada Ayub. Lantas, memang tidak diceritakan Bapak Ibu sekalian seperti apa yang dilakukan oleh Elifas, Bildad, dan Zophar. Tetapi yang kita baca di ayat yang ke-9, Tuhan menerima permintaan maaf para sahabat-sahabat Ayub melalui perantaraan Ayub. Apa yang bisa kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian? Justru ketika Tuhan memaafkan peristiwa yang terjadi, ya, ketika Tuhan memaafkan peristiwa yang terjadi itu, justru Tuhan ingin merubah pemikiran dari sahabat-sahabat Ayub. Seperti apa cara Tuhan merubah pemikiran sahabat-sahabat Ayub? Yang pertama, diterangkan di sini bagaimana cara Elifas menghibur Ayub. Bertajah amanginam di pasal 4 manang pitu 4, ternyata Elifas adalah orang yang munafik. Ya, dia menuduh bahwa Ayub adalah orang yang berbuat kebaikan hanya untuk mencari keuntungan sesaat. Kenapa demikian? Karena Elifas melihat kehidupan Ayub yang terberkati itu ternyata tidak sanggup bisa keluar dari masalah. Rentetan masalah itu tetap ada di tengah-tengah kehidupan Ayub. Oleh karena itu, justru Elifas menyatakan Ayub sudah berdosa dan perlu mencari Tuhan. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Kita sama seperti Elifas. Kita mengakui bahwa kita bisa hidup karena penyertaan Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, kita mencari permasalahan itu. Bahkan juga kita menghujat Tuhan. Demikian juga dengan sahabatnya berikutnya, Bildad. Ketika Bildad memberikan penghiburan kepada Ayub khususnya, justru Bildad menyatakan Ayub itu adalah orang yang pura-pura suci, pura-pura setia kepada Tuhan. Dan lebih lagi, Bildad menghakimi Ayub dengan menyatakan Bildad dan Ayub adalah orang-orang yang berdosa di mata Tuhan, tetapi yang lebih berdosa adalah Ayub. Ini juga yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Kisah tentang Bildad ini, perbincangan penghiburan yang dinyatakan oleh Bildad kepada Ayub bisa kita baca di pasal yang ke-8 kitab Ayub. Bagaimana Bildad langsung menghakimi, Bildad langsung menghakimi kehidupan Ayub yang dikatakan suci, yang dikatakan taat, tetapi semuanya penuh dengan kemunafikan. Oleh karena itu kita ingat Bapak Ibu sekalian, di dalam Matius 7 ayat yang ke-3, Yesus menyatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau lihat. Ini yang terjadi. Kita lebih sering, kita gampang menghakimi, kita lebih mudah mencari kesalahan-kesalahan orang, dan kita sering tidak mengakui kelebihan seseorang. Yang hanya kita tahu adalah kita mencari-cari kelemahan seseorang, dan akibatnya ya kita tidak bisa maaf sendiri.
Pokoknya pikiran kita, saya yang lebih hebat dibandingkan teman saya yang lebih punya jabatan, saya yang lebih punya kuasa daripada teman-teman saya. Artinya adalah Bildad adalah orang yang tidak pernah mengakui keberadaan sahabatnya Ayub secara langsung. Inilah ia menjadi gambaran kita sekarang ini. Mengapa kita melakukan itu? Tetapi justru ketika Bildad menuduh dan menghakimi Ayub, justru Tuhan murka juga kepada Bildad. Huruf Tuhan di bangsa Kristus Yesus. Nama dulu sahabat Ayub adalah Zophar. Inilah tuduhan Zophar kepada Ayub. Boleh jangan diamalkan di pasal 71. Bagaimana seorang Zophar lebih parah lagi, dia menghujat Ayub sebagai pendusta dan menyebutnya adalah nabi palsu. Kenapa demikian? Karena Zophar melihat justru penderitaan yang dialami Ayub adalah penderitaan yang mempermalukan Tuhan. Kenapa demikian? Masakah seorang yang dekat dengan Tuhan menderita? Itulah pertanyaan seorang Zophar kepada Ayub. Percumalah kau dekat dengan Tuhan. Percumalah kau senantiasa bersekutu memuji nama Tuhan. Percumalah kau senantiasa bersatu teduh bersama dengan Tuhan. Percumalah kau senantiasa mewartakan kepada Tuhan. Nyatanya engkau menderita. Itulah gambaran yang dilakukan oleh seorang Zophar kepada Ayub. Tetapi justru yang kita lihat Bapak Ibu sekalian, Ayub tetap tegar, Ayub tetap sabar, dan Ayub tetap lebih mau mendekati Tuhan. Tiga sahabatnya itu memang telah melukai hatinya. Elifas, Bildad, dan Zophar adalah sahabat terdekatnya ketika ia mendapatkan berbagai berkat yang dari Tuhan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan kekayaan. Tetapi justru mereka bertiga ada orang-orang yang senantiasa menghakimi, menghujat, bahkan juga menjatuhkan reputasi Allah di mata Ayub. Oleh karena itu, apa yang Tuhan menyatakan ini? Ketika mereka mendapatkan semua itu, sahabat-sahabat Ayub mengecam Ayub, tetapi justru Ayub tidak pernah sedikit pun mengecam mereka. Justru Ayub tetap memperkenalkan, inilah Tuhanku ini, inilah Tuhanku yang setia. Walaupun saya menderita, walaupun saya mendapatkan pergumulan, walaupun saya mendapatkan permasalahan, justru di dalam Tuhan saya tetap kuat menghadapinya. Itulah penghiburan yang abadi Bapak Ibu sekalian. Mungkin di masa-masa sekarang kita, di masa-masa pandemi COVID ini, ya, kita senantiasa bergumul di mana Tuhan ketika ada pergumulan ini. Apalagi sudah hampir 8 bulan, sudah hampir bahkan 7 bulan kita sudah mengalami pandemi COVID ini. Tetapi justru kita senantiasa bergumul, sama seperti halnya Bildad, sama seperti yang namanya Elifas, sama seperti Zophar yang menudih penderitaan di dalam Tuhan. Tapi justru Ayub tetap sabar, tabah menghadapinya, karena dia percaya Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena itu, Songon di Pawon Alkitab di ayat 10 satu ayat 10 itu, buah penderitaan itu berkat yang berlimpah. Buah iman dari seorang Ayub itu yang tidak pernah mempertanyakan, justru Tuhan melipat gandakan. Sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan ini. Ya,
sahabat-sahabatnya mengingatkan Ayub untuk meninggalkan Tuhan, tetapi justru Ayub menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, seperti apa bentuk kesetiaannya? Ketika Ayub menyadari bahwa Tuhan tetap setia kepada dia, saudara-saudaranya, keluarganya datang mengunjungi Ayub. Dan luar biasanya Bapak Ibu sekalian, mereka memberikan bukan hanya nasihat, mereka bukan hanya memberikan kata-kata manis, tetapi mereka menunjukkan bentuk perbuatan yang nyata, bentuk pelayanan yang nyata. Apa yang mereka lakukan? Para saudara-saudaranya, keluarganya semua mempersembahkan yang terbaik, terlebih menghibur Ayub, dan juga mereka memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Artinya apa Bapak Ibu sekalian sini? Di balik ada nasihat, di balik ada ajakan nasihat, ternyata ada perbuatan. Tidak seperti sahabat-sahabat lain. Justru mereka menasihati, keluarga memberikan semangat yang baru. Justru Ayub mendapatkan berkat yang lebih. Oleh karena itu, berkat apa yang Tuhan berikan? Mungkin kita akan bertanya, berkat apa? Tetapi justru berkat yang dijanjikan, yang telah diberikan Tuhan kepada Ayub adalah Tuhan juga menambahkan umur kepada dia. Ya, sungguh biasa ini. Ya, Tuhan menambahkan, bahkan dikatakan sampai dengan keturunan yang keempat. Luar biasa ini pekerjaan Tuhan. Ya, berkat yang sungguh luar biasa bagi kita. Mungkin kalau dikatakan keturunan keempat, ini juga jadi impian kita orang Batak khususnya. Ya, sampai kita dengan istilah adat kita maulid. Oleh karena itu, ini yang harus kita nyatakan. Ketika kita setia dengan Tuhan, justru Tuhan menunjukkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu 6 perjuangan. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang nasihat, ordo bagian dari pelayanan iburia, biasanya najujud menasihati anak-anak. Ya, memang tugasnya orang tua menasihati. Tetapi kalau kita menghadapkan dengan pelayanan di gereja, biasanya menasihati adalah para halado, pendeta, bibel provo, sintua, demikian juga para pekerja-pekerja Tuhan di tengah-tengah gereja. Tetapi yang kita lihat di sini adalah buah apa yang kita berikan, nasihat apa yang bisa kita nyatakan. Ya, jangan kita hanya memberikan nasihat istilah sekarang, teori atau istilah sekarang omong doang tanpa ada perbuatan. Tapi justru yang ini saya tegaskan oleh teman-teman, kita berikan yang terbaik. Hati kita melayani, itu yang bisa kita berikan. Itulah nasihat yang terindah. Ketika kita bisa mengajarkan, ketika kita bisa menasihati, ketika kita bisa melayani, justru itulah buah nilai yang terbaik yang akan Tuhan menyatakan. Ayub telah menerima itu. Tidak hanya dia menerima harta, tetapi dia juga menerima kelimpahan berkat yang ada di tengah-tengah kehidupan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ketika Ayub menerima semua berkat yang dari Tuhan, ada segi positif yang kita lihat di sini. Budaya yang dikembangkan Ayub adalah budaya yang membawa pemberharuan. Ya, pemberharuan seperti apa? Ya, mungkin kalau kita orang Batak tradisi membagi-bagi warisan, ya mungkin lebih banyak warisan itu pada anak laki-laki. Ya, mungkin untuk anak perempuan sedikit kita berikan. Tetapi kita lihat Bapak Ibu sekalian, justru Ayub membagikan warisannya, membagikan keteladanannya. Walaupun di dalam nasi ini dikatakan Ayub memberikan milik pusakanya kepada semua anaknya. Jadi tidak ada ketimpangan sana sini. Ya, semua sama di hadapan Ayub. Ini juga bukti bahwa
Ayub juga menggebrak budaya-budaya yang dialami oleh bangsa sendiri. Mungkin budaya hanya untuk laki-laki, tetapi justru Ayub memperbarui. Semuanya sama, milik pusaka Ayub bagikan semuanya. Demikian juga dengan budaya kita, Bapak Ibu sekalian, khususnya Tuhan juga telah memberikan semua harta kita, budaya kita itu semua adalah hikmat yang dari Tuhan. Kalau budaya kita hanya sebatas hanya untuk menyakiti sesama, itu bukan budaya. Atau budaya yang membuat kita menjadi berperang oleh karena suku, oleh karena agama, itu juga bukan budaya. Tapi justru oleh karena budaya, kita bisa sosial, kita bisa hidup berdampingan. Dan itu semua karena diterangi oleh firman Tuhan. Itu semua bukan karena budaya itu, tetapi karena hikmat Allah. Makanya budaya itu bisa diterangi oleh Injil. Dan akibatnya apa? Kita bisa hidup bersama. Tidak ada perbedaan satu sama lain. Tidak ada perbedaan kedudukan, tetapi kita sama di hadapan Tuhan. Kuria itu harta dan di batasan Kristus Yesus nampak kudis yang terkuat. Mungkin bagi kita, Bapak Ibu sekalian, inilah terakhir kalinya saya bisa bersama-sama dengan para pekerja atau pelayan di gereja HKBP Sarasosoto. Kenapa demikian? Inilah panggilan Tuhan, saya katakan. Setelah 5 tahun lamanya kita bergumul bersama di HKBP Sarasosoto. Terlebih ketika juga saya bisa bersama-sama bergumul bersama-sama dengan para pelayan, para parhalado di HKBP Celuk ini. Pada akhirnya semuanya akan menjadi kenangan. Kenapa demikian? Karena maaf, walaupun melalui virtual saya katakan tidak ada gading yang tak retak. Mungkin selama 5 tahun lebih ketika kita bersama-sama beribadah, kita bersama-sama berpelayanan, kita bersama-sama mewartakan berita firman Tuhan, ada perkataan kami, ada kesalahan kami, ada perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan kehidupan seluruh jemaat, terlebih parhalado HKBP Celuk. Tetapi ada satu ingat, Bapak Ibu sekalian, kenangan ketika 5 tahun yang lalu, ketika parhalado HKBP Celuk datang kepada kami, ketika kami sedang rapat resort di Serpong. Mereka ingin meminta kepada kami, Amang, kalau bisa kita bisa satu atap, satu pelayanan di Serpong. Saya ingat ketika itu Amang Pendeta Sigal ini, dia memintakan saya secara tersirat mengatakan, Anggi, tolong persiapkan, tolong berikan waktu untuk kita lihat dulu bagaimana kehidupan pelayanan yang ada di HKBP Celuk. Mari kita benahi dulu HKBP Celuk. Memang awalnya dikatakan 3 bulan kita berikan kesempatan untuk bisa kita pelajari bersama. Tetapi nyatanya puji Tuhan, inilah yang dikatakan kuasa Tuhan. Belum nyampe 3 bulan, bahkan belum 1 bulan. Justru dalam 2 minggu HKBP Celuk bisa bersama-sama dengan HKBP Sarasosoto. Inilah sukacita itu. Tradisi kebersamaan itulah yang menjadi yang saya ingat selama ini, Bapak Ibu sekalian. Kalaupun nanti kami pindah bersama dengan Inang Elizabeth Burpargede bersama dengan anak kami Abigail Jenis dan Jason Tambunan, kami pindah tidak jauh, Bapak Ibu sekalian. Kami pindah menjawab panggilan Tuhan di HKBP Perseroan Sot Roncong Permai. Sama perbulannya, kami kembali mendapatkan perbulan, tetapi kami percaya di balik perbulan semua, di balik pelayanan yang Tuhan nyatakan itu, Tuhan memampukan kami. Oleh karena itu, doakan kami. Sama halnya kami senantiasa berdoa untuk seluruh jemaat, untuk kehidupan gereja, pelayanan gereja HKBP Celuk. Doakan kami, Bapak Ibu sekalian. Terkadang kami tidak mengerti akan liku-liku persoalan pergumulan sakit penyakit
Demikian juga permasalahan terjadi. Tetapi justru melalui perenungan yang telah Tuhan nyatakan pada hari ini, Tuhan memperbaharui hati kami. Oleh karena Tuhan, melalui peristiwa penderitaan Ayub, Tuhan ini menggambarkan situasi yang kami alami sekarang ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap ada pada kami, dan Tuhan tetap punya rancangan yang indah untuk kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, kami percaya semuanya itu akan nyata dan semuanya akan indah pada waktunya, sesuai dengan waktu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu HKBP Cirebon. Banyak pergumulan Tuhan, banyak persoalan, banyak penderitaan, banyak jeritan tangis, sukacita, duka cita, silih berganti kami hadapkan. Tetapi kami percaya Tuhan, semuanya bukan membuat kami menjadi takut, membuat kami menjadi lemah, membuat kami tidak berdaya. Tetapi itulah batu loncatan yang akan Tuhan nyatakan kepada kami. Pergumulan itu harus kami hadapi, tetapi kami tidak akan mampu menghadapinya tanpa penyertaan yang dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami menghadapinya. Biarlah kami saling menopang, kami bisa saling memberikan hati kami, terlebih kami juga bisa mampu mendengar berbagai jeritan-jeritan oleh karena penderitaan. Kami percaya Tuhan, kehidupan seluruh jemaat HKBP Cirebon ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan ketika mereka bergumul oleh karena sakit penyakit, Tuhan memulihkan dan Tuhan telah menyembuhkan. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik, hari terbaik. Jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit kembali mampu beraktivitas. Demikian juga Tuhan dengan kehidupan pelayanan gereja-Mu ya Tuhan, khususnya pelayanan di gereja-Mu HKBP Cirebon. Berkati pimpinan gereja kami Tuhan, berkati para halaman bersama-sama dengan Tuhan. Berikan kesatuan hati, hadirkan damai sejahtera, berikan sukacita melayani Tuhan, terlebih memberikan jawaban. Terlebih juga biarlah pelayanan kami Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan anak-anak kami sekolah minggu, remaja, naposo. Kami percaya Tuhan, mereka ada dalam pengawasan Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka juga senantiasa menghormati kami orang tua. Terlebih kami juga orang tua yang mampu memberikan terbaik, mengajarkan, mengingatkan, demikian juga memberikan nasihat yang terbaik untuk anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, tumbuh kembangnya dunia pergaulannya, dunia pendidikannya, demikian juga rencana untuk kehidupan selanjutnya. Kami percaya Tuhan telah mencukupkan, bahkan Tuhan telah menyediakan lebih dari apa yang kami butuhkan. Inilah doa yang kami panjatkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari Bias yang berpegang Generasi 52 Uhud Papumu Pelian.
tupa sesuatu mangai alani parsahiton sukot di sidang gubnuon mau di parmubon boy do godang ngamanginay langita alay manahan mahita jalan tuyok gomos Tuhani ay boy do di palos di bata hita manaoni asa patar pulau di bata marhite kita jala marhamunangan kita di ujungnya didok hata di bata kosoma di halak salutna dohamu ala ni laut alai nahan ro di ujungnya ido paluana atau menahan mahita ro di ujung asa malua jalan kotan hatuhon di ngudun nang di ngudun na saleleng dereng Ale Tuhan berkata, terdiri lama dengan kami, asa mana asa atau di ujungnya. Borhat mangamu tu tonga-tonga ni portibio, tu keluarga, tu masyarakat, kuria nang negara. Patu pangapar suroni Tuhani, ulah ang mana tao paululihon di akka ulaw na dengka. Sumuni maliham, sapala jengkoti hamu partudion, luluh hamuma na tao paululihon riyay. As adong hasungan kita. Ale debata amanami na di bono gija. Wodo harwani salus na dengga dot nasa ulibasa na maurikus. Upasa kami mas dalam itu kami beriana itu. Saya lumai gebi uap na sustijol. Paso mai jaramoti asa persia kami beriana. Patimbul pon para jauh di tengah-tengah huriam doho di portibio. Buhay marohanami marhi jadi tadi. Asam tandangami kodang nisdanan itu kami. Asam kerja kami makhluk moliate kuho. Marhi di Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sai pinagbadia mabuang seroma harajon sesa mormongirohan di bantong somo na di mana kijang leon matuhamis dari on hambuan siapa ses manusanami somon panesanami di dosa dengan namar dosa tu kami unak kami kegiatan tu pangunjunan palua mahami siap pangar.
moti Tuhan di batamaho. Disundakon Tuhan di batamaho itu jalan asima rohana midaho. Dilopakon Tuhan di batamaho itu jalan di pasal hormat damena tutodin. Shalom, selamat hari Minggu.